Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Sirapion Jenali. Saya adalah mahasiswa Universitas Patriarka jurusan Teknik dan Informatika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari sistem operasi komputer, yaitu menjelaskan mengenai perangkat autentifikasi yang sangat populer dan yang paling terpopuler. Nah, langsung saja. Di sini pengertian dari autentifikasi. Autentifikasi adalah proses dalam rangka validasi. Proses dalam rangka validasi user pada saat memasuki sistem. Nama, password dari user dicek melalui proses yang mengecek langsung ke daftar mereka yang diberikan hak untuk memasuki sistem tersebut. Nah, autorisasi ini disetup oleh administrator. Untuk proses ini, masing-masing user akan dicek dari data yang diberikannya seperti nama, password, serta hal-hal yang lainnya yang tidak tertutup kemungkinannya, seperti jam pengguna, lokasi, dan diperbolehkan. Yang berikut, autentifikasi adalah suatu langkah untuk menentukan atau menginformasi bahwa seseorang atau sesuatu adalah autentik atau asli. Nah, melakukan autentifikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya. Nah, melakukan autentifikasi terhadap sebuah objek, sedangkan melakukan autentifikasi terhadap seseorang biasanya adalah untuk memverifikasi identifikasinya. Pada suatu sistem komputer, autentikasi biasanya terjadi pada saat login atau permintaan akses. Selain itu, authentication juga merupakan salah satu dari banyak metode yang digunakan untuk menyediakan bukti bahwa banyak metode yang digunakan untuk menyediakan dokumen tertentu yang diterima secara elektronik benar-benar datang dari orang yang bersangkutan dan tak berubah caranya adalah dengan mengirimkan suatu kode tertentu melalui email dan kemudian pemilik email mereply email tersebut untuk mengetikkan kode yang telah dikirimkan. Nah, authentication server berfungsi untuk mengenai user yang berintegrasi ke jaringan dan memuat semua informasi dari user tersebut. Dalam praktik biasanya authentication server mempunyai backup yang berfungsi untuk menjaga jika server itu ada masalah, sehingga jaringan dan pelayanan tidak terganggu. Dalam aplikasi web dibutuhkan mekanisme yang dapat melindungi data dari pengguna yang tidak berhak mengaksesnya, melindungi dari misalnya sebuah situs web yang berisikan foto-foto keluarga dan hanya dapat diakses sama sekeluarganya. Mekanisme ini dapat diimplementasi dalam bentuk sebuah proses login yang biasanya terdiri dari dua tahapan, yaitu identifikasi, autentifikasi, dan otorisasi. Terus proses autentifikasi pada prinsipnya berfungsi sebagai kesempatan pengguna dan memberi lainnya dalam proses pengaksesan server. Pihak pengguna harus mampu memberikan informasi yang dibutuhkan pemberi layanan untuk berhak mendapatkan responnya. Sedangkan pihak pemberi layanan harus mampu menjamin bahwa pihak yang tidak berhak tidak akan dapat mengakses respon ini. Metode-metode autentifikasi. Nah,
Autentikasi bertujuan untuk membuktikan siapa Anda sebenarnya. Apakah Anda benar-benar orang yang Anda klaim sebagai dia, atau who you claim to be? Ada banyak cara menggunakan atau untuk membuktikan siapa Anda sebenarnya. Nah, metode autentikasi bisa dilihat dari 4 kategori metode. Metode yang pertama yaitu something you know. Nah, ini adalah metode autentikasi yang paling umum. Nah, cara ini mengandalkan kerahasiaan informasi. Contohnya adalah password dan PIN. Cara ini berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui rahasia itu terkecuali Anda seorang. Terus yang berikut, something you hide. Nah, cara ini biasanya merupakan faktor tambahan untuk membuat autentikasi menjadi lebih aman. Contohnya adalah kartu magnetik atau smart card, atau hardware, token, USB, dan sebagainya. Nah, cara ini berasumsi bahwa tidak ada seorang pun yang memiliki barang tersebut kecuali Anda seorang. Nah, yang berikut, something you hide. Ini adalah metode yang paling jarang dipakai karena faktor teknologi manusia juga. Cara ini mengandalkan keunikan bagian-bagian tubuh Anda yang tidak mungkin ada pada orang lain, seperti sidik jari, suara, atau sidik retina. Mungkin ada pada orang lain sebagian tubuh Anda seperti sidik jari dan sidik retina, dan mungkin semua dengan orang lain. Terus yang berikut, something you do. Di something you do melibatkan bahwa setiap user dalam melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Contohnya pengguna analisis suara dan analisis tulisan tangan. Ada beberapa metode untuk melakukan autentikasi. Salah satunya adalah yang paling umum adalah menggunakan password. Nah, metode autentikasi dengan menggunakan password statis adalah yang paling banyak digunakan. Tetapi jika user menggunakan password yang sama beberapa kali untuk masuk ke dalam suatu sistem, password tersebut akan menjadi rentan terhadap sniffer jaringan. Nah, salah satu bentuk serangan ke sistem komputer jaringan adalah seorang mencoba masuk ke dalam satu koneksi jaringan untuk mendapatkan informasi autentikasi seperti ID, login, dan password yang berbagi setiap kali user dan masuk ke sistem autentikasi one time password. Terus cara penerapan sistem password sekali pakai yaitu dengan cara yang pertama menggunakan sistem perangkap transkripsi. Nah, dengan cara ini password baru dikirimkan setelah terlebih dahulu dimodifikasi berdasarkan waktu saat itu. Yang kedua, menggunakan sistem challenge response atau CR, di mana password yang kita berikan tergantung challenge dari server. Dapat dianalogikan kita menyiapkan suatu daftar jawaban atau response yang berbeda bagi pertanyaan atau challenge yang diberikan oleh server. Untuk menghafal sekian banyak password bukanlah mudah, sehingga akan lebih mudah jika yang didapatkan menjadi respons atau tidak random. Yang berikut yaitu faktor-faktor autentikasi. Di sini ada 3 jenis faktor autentikasi yang umumnya digunakan ada 3 faktor autentikasi. Yang pertama,
sesuatu yang diketahui oleh pengguna. Contohnya password, passphrase, dan PIN atau yang disebut personal identification number, PIN. Yang berikut B, sesuatu yang dimiliki oleh pengguna, contohnya ID card, di kartu kredit, telepon, seluler, dan perangkat token. Terus yang berikutnya lagi, sesuatu yang ada pada pengguna, contoh sidik jari, DNA, suara, pola, dan retina. Atau aspek biometrik lain, sedangkan beberapa faktor aktivitas lain yang lebih jarang digunakan adalah yang pertama, berbasis pengenalan atau recognition atau autentikasi chronometrik, yaitu suatu yang dikenal oleh pengguna. Contoh, pengguna harus mengenali dari beberapa wajah yang dirahasiakan. Yang berikut berbasis biometrik, yaitu sesuatu yang ada pada komputer. Contohnya membatasi akses hanya dari komputer yang memiliki kombinasi untuk hardware dan software tertentu. Bisa terlihat.